Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini aku kayak biasa mau sharing lagi food prep di minggu kedua. Alhamdulillah ya, sayuran yang stok minggu kemarin, minggu pertama itu udah habis semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Berarti aku udah ngabisin satu minggu ini secara konsisten gitu ya. Dan ini untuk minggu ini tuh aku beli ayam 16 potong, harganya itu 40.000. Dan ini udah aku bagi dua ya teman-teman, karena sebagiannya nanti mau aku ungkep bikin ayam bakar sama ayam goreng, sebagiannya lagi nanti mau dikasih bumbu kecap sama paling bikin semur aja. Lanjut, ini untuk ikan lele, harganya tuh 10.000 dapat 3 pieces. Aku itu lebih baik di mix kayak gini ya teman-teman, karena kalau beli ikan lele kayak setengah kilo itu kayak kebanyakan gitu ya, gampang bosannya juga. Dan untuk ikan tongkolnya aku beli 10.000, dan tadi untuk telurnya itu setengah kilo di sini harganya itu udah 16 ribuan ya teman-teman. Gimana tempat kalian, sama nggak sih pada naik bener-bener ya, tahun mau tahun baru jadinya pada naik semua. Dan sayuran aja aku bener-bener pas ke pasar itu kaget ya. Sawi dari yang tadinya itu segini tuh biasanya cuma 5.000, sekarang itu 8.000 rupiah. Untuk daun bawang udah nggak bisa 1.000, harus 2.000. Dan ini untuk cabai aku segini beli tadi tuh 7.000 ya teman-teman, dicampur cabai hijau sama cabai merah. Nanti mau langsung aja bikin stok sambal aja buat seminggu, karena kalau balado-baladoan jujur aku nggak sanggup ya, karena seperempatnya aja di sini udah 27.000, pasti bakal boncos buat perbumbuan doang ya. Lanjut, di sini aku beli jengkol seperempat, ini tuh harganya 5.000, lumayan tua-tua. Nanti paling ini jengkolnya mau digoreng biasa aja barengin sambal, sama nanti paling ditambahin lalapan timun sama kol ya teman-teman. Lanjut, di sini untuk jagung segini itu 2 biji, harganya itu 8.000. Untuk satu bijinya tuh 4 ribuan ya. Nah, ini untuk perbumbuan aku nggak beli seperempat-seperempat ya, karena ini biasanya kalau bikin stok bumbu jadi itu lebih hemat. Di sini aku beli bawang putih 3.000 dan bawang merahnya itu 3.000. Lumayan, masih alhamdulillah gitu ya, banyak banget segini mah. Karena aku tuh emang udah tumannya belanja ke pasar ya teman-teman. Kalau ke tukang sayur teh jadinya suka kemahalan gitu ya. Lanjut, tadi untuk kacang panjangnya segitu tuh harganya 3.000. Dan ini untuk timunnya itu dikasih sama si ibu sayurnya karena bonus katanya. Dan di sini aku beli kulit lumpia, nanti mau dijadiin cemilan banana roll sama kulit lumpia dipakein telur ya teman-teman. Lanjut, di sini untuk makaroni buat cemilan Ayusuf, aku bikin makaroni telur diorak-arik aja teman-teman. Dan ini untuk 2 bungkus bakso, harganya itu 10.000. Alhamdulillah wa syukurillah, masih harganya itu netep gitu ya. Dan untuk pisang segini itu harganya 5.000, lumayan banyak banget. Jadi aku tuh nggak tahu ya, minggu-minggu ini tuh emang doyan banget cemilan yang manis. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, ini total belanjaan 150.000 untuk memenuhi kebutuhan selama satu minggu. Yang pastinya standar murah dan mahal orang itu pastinya berbeda-beda ya teman-teman. Buat aku segini aja udah alhamdulillah wa syukurillah. Karena memang tiap tempat itu pasti berbeda-beda. Sama halnya kayak food prep kayak begini ya teman-teman. Ada yang menurut orang lain food prep kayak begini itu malah buang-buang sayuran aja, karena pasti cepet layu katanya. Dan ada juga kalau menurut aku food prep kayak begini itu ngehemat keuangan. Itu yang pertama, pasti ada plus minusnya ya teman-teman. Karena memang yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kita, dan yang cocok di kita juga belum tentu cocok di orang lain. Karena pastinya berbeda-beda setiap pilihan itu ya teman-teman. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang untuk ikut pilihan kita, dan begitupun sebaliknya, karena setiap keluarga itu pasti punya metode cara ngehemat uang tersendiri. Dan ini aku siapin bumbu untuk bikin ayam ungkep ya teman-teman. Jadi ayamnya nanti mau diungkep barengin tempe. Ini tempenya aku bagi dua dulu, yang sebagiannya lagi nanti mau aku tumis dibarengin sama kacang panjang. Nah, untuk bumbu ungkepnya tersendiri aku di sini pakai bawang putih 1 siung, terus aku pakai kunyit sedikit, dan juga nanti mau dipakein ketumbar. Seperti biasa dipakein lengkuas, kemudian dipakein jahe dan bumbu aromatiknya salam sereh ya teman-teman. Ini mau aku ungkep dulu sekitar 30 menitan di api sedang. Kalau udah diungkep kayak begini itu emang mempermudah kerjaan pagi ya teman-teman. Kalau misalkan pagi-pagi mau bikin ayam goreng buat sarapan itu tinggal dicemplungin aja, jadi nggak perlu lama-lama untuk di dapur gitu ya. Oh iya, aku sebelumnya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah klik videonya dan juga yang udah
support channel aku. Karena alhamdulillah semenjak aku ngonten di YouTube ini aku ngerasanya itu lebih produktif ya. Lebih banyak temen, banyak juga kenalan awalnya yang maksudnya nggak tahu siapa-siapa, akhirnya tahu gitu ya. Lanjut ini aku mau cuci dulu lelenya. Ini tadi udah direndam pakai garam ya teman-teman. Ya karena memang kalau lele ini harus dipakein garam dulu ya supaya lendirnya itu keluar. Jadi pas digoreng itu nggak bau lumpur ya sama nggak bau amis gitu teman-teman. Dan ini sisa dari blenderan tadi buat ayam ungkep aku pakein buat lele juga. Aku pakein plastik ya teman-teman karena kulkasku tuh minimalis, jadi kalau pakein Tupperware nggak akan cukup semuanya lauk ditaruh di situ gitu ya. Jadi buat ngakalinnya dan juga supaya si lelenya beku, aku pakein plastik aja. Lanjut ini aku potong-potong tempe nanti buat bikin tumisan, dan ini aku kasih sedikit garam supaya enggak berjamur ya teman-teman. Tapi jangan banyak-banyak, ini aku kebanyakan dan pas digoreng itu jadinya asin. Dan ini lanjut aku mau potong daun bawang kayak biasa, ini tuh aktivitas rutin aku ya. Kalau daun bawang itu pasti langsung aku potong-potongin karena ngerasanya ribet aja gitu ya teman-teman. Kalau misalkan mau masak ngedadak itu motongin bawang, motongin ini, motongin itu, jadinya itu kelamaan buat prepare bumbunya. Makanya biar simple dan juga satset gitu ya, aku biasanya langsung aja aku siapin bawang daun iris dan juga untuk bumbunya juga sama ya, aku food prep. Ya beginilah ya teman-teman aktivitas ibu rumah tangga yang ngebuat aku paling menyenangkan itu ketika food prep ya. Karena kalau kita udah food prep kayak begini itu kayaknya ngejalanin hari itu tenang gitu ya. Beda ceritanya kalau misalkan kita nggak ada stok makanan, itu kayaknya hari-hari itu suka bingung ya teman-teman. Kayak misalkan kalau ngedadak itu hari ini masak apa ya, pas dateng di tukang sayur ternyata yang kita mau tuh nggak ada, otomatis kita harus buru-buru mikir, oh masak apa ya hari ini, kayak gitu teman-teman. Tapi kalau food prep kayak begini itu kita udah tahu gitu ya jadwalnya, kita mau bikin apa di hari apa kayak begitu. Dan ini alhamdulillah untuk ayam ungkepnya udah jadi ya teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah. Ini lanjut aku mau bikin masakan sederhana. Biasanya teman-teman kalau aku bikin video food prep itu ya cuman kayak ngiris-ngiris bawang, terus siap-siapin sama paling siapin sayuran ke Tupperware ya teman-teman. Tapi kali ini aku mau masak, bikin kangkung ditumis, dipakein bawang merah, bawang putih sama cabai diiris kayak gini aja. Dan ini paling aku goreng ayam goreng sama tempe juga ya teman-teman. Pokoknya sesimpel mungkin, yang penting nikmat gitu ya. Ini tuh awal pertama kalinya aku bikin vlog kayak begini gitu ya teman-teman. Semoga kedepannya aku pede buat beres-beres kayak teman-teman yang lain, aktivitasnya di share kayak begitu ya. Karena jujur takutnya itu sebenarnya takut dibanyakin komentar yang negatif gitu ya. Padahal ya namanya orang itu pasti ada yang suka dan ada yang gak sukanya teman-teman. Buktinya selama aku ngonten gitu, yang komentar positif itu hampir ibaratnya 99%, yang satunya itu komentar negatif. Tapi nggak apa-apa, justru karena komentar itu mungkin aku jadi bisa berkembang gitu ya. Dan ini aku mau goreng ayamnya dulu. Biasanya aku dipakein tepung ya teman-teman supaya lebih crispy gitu. Kalau di daerah teman-teman gimana? Harga ayam masih normal apa gimana? Kalau di sini 1 kilonya itu sekitar 40 ribuan ya. Isinya itu 16 potongan. Kalau dipotong kecil-kecil ya jadi 18 sih. Tapi kayaknya kalau dipotong 18 itu terlalu kekecilan. Jadi aku potong 16 potong aja. Dan di sini aku juga pakein tempe digorengnya ya teman-teman. Aku bikin 3 biji aja. Karena nanti untuk makan sorenya itu paling aku mau jajan mie ayam karena suami itu libur. Jadi kalau suami libur itu aku nggak masak banyak ya, karena biasanya dia kalau sore itu ngajak jalan-jalan entah jajan atau kemana. Ya alhamdulillah ya teman-teman, walaupun belum bisa piknik jauh-jauhan, ya disyukuri aja ya teman-teman, karena yang namanya rezeki itu pasti ya datang silih berganti gitu ya. Di balik ada ujian pasti ada juga kebahagiaan. Dan teman-teman ini untuk tumis kangkungnya aku pakein sedikit sambal ya, bekas stokan di kulkas, jadi aku mau campurin aja biar nggak mau bazir. Ya beginilah ya teman-teman menu sederhana hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, walaupun sederhana tetap nggak mengurangi rasa syukur kita. Dan alhamdulillah untuk menu hari ini udah jadi. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti aktivitas aku.
Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.